Hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan di televisi berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Irak, Libya, Mesir, Yaman, Syria, dan beberapa negara di benua Afrika nyaris tidak pernah berhenti dalam sengketa dan perang. Puluhan ribu nyawa melayang, jutaan Muslim hidup dalam keadaan ketakutan, kelaparan, terusir dari negeri mereka sendiri. Kita lihat juga di tayangan televisi bagaimana para pengungsi dari Suriah keluar meninggalkan negeri mereka. Yang sangat aneh, mayoritas mengungsi ke negara-negara yang bukan berpenduduk Muslim. Mengapa mereka tidak mengungsi ke negara-negara Arab? Padahal Saudi Arabia, Yordania, negara-negara Teluk seperti Kuwait, Abu Dhabi, Oman, dan lain-lain lebih dekat, sama dalam bahan bangsa, sama bahasanya, sama agamanya. Tetapi mengapa mereka para pengungsi memilih negeri yang jauh, yang berbeda, berbeda dalam bangsa, berbeda bahasa, berbeda agamanya? Adakah negara Arab sesama Muslim yang prihatin dan mau menerima saudara-saudaranya pengungsi ini? Mengapa justru orang kafir yang bersedia menerima pengungsi Syria? Inilah potret dunia Islam secara umum, di mana para penguasanya bertindak dan mengambil kebijakan hanya untuk keselamatan kekuasaannya. Sedang para ulama bukan menyuarakan kebenaran dan mengingatkan, tetapi yang banyak hanya penjilat kepada penguasa. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk bersatu, bersaudara, saling peduli dengan kondisi Muslim yang lain, bagai hilang dari otak dan hati mereka. Yang selalu disampaikan hanya mengutip ayat dan hadis untuk membenarkan tindakan mereka, bahkan menghalalkan darah orang lain. Yang seperti ini pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi bertemu dengan Sayyidina Umar. Beliau memegang janggut Umar dan berkata, "Wahai Umar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Dengan penasaran Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, mengapa Anda mengucapkan kalimat itu?" Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, "Baru saja Jibril mendatangiku dan berkata, 'Wahai Muhammad, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya umat sesudahmu akan difitnah dengan hal yang sedikit, bukan dengan hal yang banyak.'" Nabi bertanya, "Wahai Jibril, fitnah kesesatan atau fitnah kekafiran?" "Keduanya akan terjadi," kata Jibril. Nabi bertanya lagi, "Bagaimana mereka tersesat dan bisa menjadi kafir, padahal aku telah meninggalkan bagi mereka kitab Allah, yakni Al-Quran?" Malaikat Jibril menjawab, "Dengan kitab Allah mereka tersesat, karena masing-masing golongan akan menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka, karena itu mereka sesat." Jadi jangan heran kalau ada seseorang atau ulama yang melakukan tindakan yang barbar, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan, sementara dari lisan mereka keluar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW.